4 program yang dimaksud yakni bantuan sosial tunai presiden terkait UMKM, bantuan untuk subsidi gaji yang akan dilanjutkan kuartal pertama tahun depan, kartu prakerja, dan bantuan sosial tunai dalam bentuk PKH dan sembako. Halo warga, Assalamualaikum. Sejumlah bantuan langsung tunai atau BLT dan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah Indonesia akan dilanjutkan sampai tahun 2021. Hal tersebut dipastikan Presiden Joko Widodo sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Simak terus video ini, namun bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sepakat menetapkan sejumlah program bansos sebagai prioritas untuk dilanjutkan pada tahun depan. Program lanjutan prioritas bansos ada 4. Program-program ini diharapkan akan menjaga daya beli masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19. Terkait program-program yang berjalan dari PEN adalah program PKH, sembako baik di Jabodetabek maupun tunai di non-Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik, logistik, BLT dana desa, investasi koperasi melalui LPDP KUMKM, dan bantuan pelaku usaha mikro (BPUM). Dan khusus tahun depan akan dilanjutkan program prioritas atau program unggulan yakni pengadaan vaksin corona. Pengadaan vaksin sejauh ini beberapa perusahaan sudah mempersiapkannya sampai tahap tertentu. Vaksin merah putih dipimpin Kemenristek bersama lembaga Eijkman. Bio Farma telah melakukan kerjasama dengan Sinovac yang menyiapkan 290 juta, dan dari G42 menyiapkan 30 juta di tahun ini, dan pemerintah sudah menyiapkan dana 3,8 triliun rupiah tahun depan, multi-years 37 triliun rupiah. Selain itu, Kementerian Kesehatan akan menyiapkan operasionalisasi vaksinasi yang diperkirakan bisa dimulai awal tahun depan, dengan masuknya 30 juta vaksin pada akhir tahun ini. 4 program yang dimaksud yakni bantuan sosial tunai presiden terkait UMKM, bantuan untuk subsidi gaji yang akan dilanjutkan kuartal pertama tahun depan, kartu prakerja, dan bantuan sosial tunai dalam bentuk PKH dan sembako. Yang pertama, bansos UMKM. Pemerintah memberikan bantuan UMKM dalam bentuk tunai langsung ke rekening penerima. Bantuan pertama telah diberikan kepada 9,1 juta usaha UMKM dengan anggaran yang sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA sebesar 2,2,01 triliun rupiah. BLT bagi UMKM tahap kedua telah dibagikan pada akhir bulan Agustus lalu kepada 1 juta penerima, dengan setiap UMKM menerima 2,4 juta rupiah. Total dana yang disiapkan pemerintah Indonesia mencapai 2,4 triliun rupiah. Untuk mendapatkan manfaat bantuan tersebut, Kementerian Koperasi dan UMKM merilis e-form untuk kepentingan pendataan pelaku koperasi dan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Pendataan ini merupakan tindak lanjut dari program melalui hotline pengaduan KUMKM yang dibuka sejak tanggal 17 Maret 2020 yang lalu sebagai respon cepat Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menerima laporan sebagai dasar menyiapkan strategi yang tepat hingga untuk dapat menyalurkan bantuan sesegera mungkin. Data yang diperoleh dari e-form ini akan terintegrasi dengan big data kementerian yang akan dimanfaatkan sebagai basis bagi pemutahiran data dan penanganan yang lebih sigap dan tanggap pada dukungan program pemerintah selanjutnya. Para pelaku UMKM diminta untuk menginformasikan kondisinya secara lebih rinci dan spesifik,
Karena selain itu, untuk dapat diintegrasikan dengan data terdahulu, juga untuk menghindari duplikasi data. Data yang diperoleh dan telah dilengkapi NIK pelaku KUMKM akan dikompilasi dalam sistem terpadu, sehingga para pelaku tidak perlu melakukan pengisian data ulang di masa mendatang. Form pendataan koperasi dan UMKM terkait COVID-19 ini mulai didistribusikan melalui organisasi perangkat daerah yang membawai koperasi dan UMKM, serta seluruh institusi yang memiliki jejaring dan stakeholder para pelaku KUMKM dalam payung program Siap Bersama KUMKM. 2. Kartu Prakerja. Kartu prakerja dibuat untuk warga negara Indonesia yang terkena PHK atau sedang mencari pekerjaan. Program prakerja telah dibuka hingga 9 gelombang. Bagi warga negara Indonesia yang tak lolos gelombang prakerja, dapat mendaftar kembali di prakerja gelombang 9 yang sudah dibuka. Peserta kartu prakerja akan menerima bantuan Rp3.550.000 dengan rincian bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif usai pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, insentif survei keberkerjaan sebesar Rp50.000 per survei, 3 kali survei, atau total Rp150.000 per peserta. Untuk mendapatkan bantuan ini, warga perlu mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi melalui laman prakerja.go.id pada setiap gelombang yang dibuka. Berikut ini tata caranya. 1. Masuk ke situs pendaftaran di www.prakerja.go.id. 2. Masukkan nama lengkap, email yang masih aktif, dan kata sandi. 3. Cek email dari panitia prakerja dan ikuti petunjuk untuk konfirmasi akun email. 4. Setelah konfirmasi akun email berhasil, kembali ke situs prakerja.go.id. Setelah membuat akun, berikut cara daftar program Kartu Prakerja. 1. Login akun yang sudah didaftar dengan klik daftar Kartu Prakerja. 2. Isi formulir pendaftaran, nama, email, alamat tempat tinggal, alamat domisili, pendidikan, status kepekerjaan, foto KTP, dan foto selfie dengan KTP. 3. Klik selanjutnya. 4. Masukkan nomor telepon yang masih aktif dengan kode OTP yang dikirim melalui SMS. 5. Lakukan tes motivasi dan kemampuan dasar. Siapkan alat tulis dan kerja bila diperlukan. 6. Tunggu email pemberitahuan dari Kartu Prakerja setelah menyelesaikan tes. 7. Setelah mendapat email pemberitahuan, kembali ke situs dan gabung di gelombang pendaftaran. Pelamar harus lolos beberapa layer verifikasi data, mulai dari verifikasi email, nomor ponsel, nomor induk kependudukan, usia, riwayat pendidikan, sampai facial recognition melalui foto selfie yang telah dilakukan masing-masing peserta. Pastikan data dan syarat swafoto sudah sesuai dengan imbauan dari tim penyelenggara program Kartu Prakerja. Yang ketiga, BLT Upah BPJS Tenaga-Kerjaan. BLT Upah BPJS Tenaga-Kerjaan diberikan sebesar Rp600.000 per bulan dari September hingga Desember 2020. Pencairannya dilakukan 2 kali masing-masing Rp1,2 juta yang sudah dimulai di bulan September ini. Untuk mendapatkan BLT Upah BPJS Tenaga-Kerjaan, karyawan perlu memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. 2. Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. 3. Pekerja atau buruh penerima gaji atau upah. 4. Kepesertaan sampai dengan bulan Juni tahun 2020. 5. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah Rp5 juta sesuai gaji atau upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Dan keenam, memiliki rekening bank yang aktif. Manajemen di masing-masing perusahaan harus mendaftarkan karyawannya melalui SIPP
www.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk dicek oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hanya karyawan yang didaftarkan melalui SIPP tersebut yang bisa mendapat BLT upah Rp600.000 dari pemerintah. Yang keempat, bansos PKH tunai dan sembako. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyatakan sejumlah program perlindungan sosial tahun 2020 akan tetap dilanjutkan pada tahun 2021 nanti dengan total anggaran mencapai Rp110 triliun. Perpanjangan dilakukan 6 bulan sejak Desember 2020. Prakerja, BLT dana desa, dan bansos tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM masih akan dipertahankan sampai 6 bulan dengan nominal per bulannya turun menjadi Rp200.000. Ibu Sri Mulyani mengatakan, selain itu jumlah nominal manfaat Rp200.000 juga diterapkan pada program Keluarga Harapan atau PKH di tahun 2021 untuk 18,8 juta KPM. Pada kasus PKH, masyarakat penerima mengalami kenaikan manfaat dengan menerima Rp200.000 per KPM dari sebelumnya Rp150.000 per bulan. Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara mengatakan untuk program di luar PKH, jumlah manfaat yang diterima saat ini adalah Rp300.000 per bulan, yang nantinya akan diturunkan menjadi Rp200.000 per bulan. Nominal manfaat Rp300.000 per bulan sendiri juga mengalami penurunan karena sebelumnya penyaluran bansos diberikan dengan nominal Rp600.000 per bulan. Terima kasih wargaku sudah menonton hingga akhir. Semoga informasi tadi bermanfaat buat warga semua. Dan silakan tuliskan komentar di bawah ini. Apakah warga tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah sama sekali? Dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.